Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dan selamat pagi. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan atas pemeliharaan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Mari siapkan hati kita sebelum mendengar dan merenungkan firman Tuhan pagi ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih dan anugerah-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, penuhilah kami dengan sukacita dan damai sejahtera-Mu pagi ini. Kalau sebentar kami mau mendengar dan merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus memberi pengertian yang benar supaya kami dapat melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema renungan kita pagi ini adalah jangan menyerah. Firman Tuhan diambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat 3-5. Demikian firman Tuhan. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan serta sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda. Ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, siapapun di antara kita tidak ada yang kebal terhadap masalah. Nabi Elia pun mengalami rasa takut dan lari menyelamatkan nyawanya. Semuanya ini akibat dari rencana Isabel mau membunuhnya. Mengapa Elia begitu patah semangat? Karena ia merasa gagal, merasa kelelahan, merasa keputusasaan, dan merasa kesedihan. Namun Elia berdoa kepada Tuhan Allah agar Allah membebaskannya dari beban pergumulannya. Tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah dan makanlah." Allah menghadapi Elia yang patah semangat dengan sikap yang penuh pengertian dan perhatian. Saudaraku, ketika kita anak-anak Tuhan menjadi putus asa, kita dapat memohon kepada Tuhan Yesus untuk memberi kekuatan, kasih karunia, dan semangat, serta menjadikan kita mampu menghadapi situasi dan masalah kita. Saudaraku, bukan perihal besar, kecil, berat, ringan masalah yang dihadapi. Yang terpenting adalah bagaimana sikap kita saat-saat berhadapan dengan masalah itu sendiri. Putus asa, patah semangat, menyerah di tengah jalan adalah sikap yang justru akan semakin menenggelamkan kita ke jurang permasalahan yang dalam. Untuk menang terhadap masalah dibutuhkan sikap yang pantang menyerah dan semangat yang tidak pudar. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, satu hal yang menguatkan kita dalam keadaan terpuruk sekalipun, ketika orang-orang terdekat meninggalkan kita, percayalah bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan terus menopang kita. Janji Tuhan di dalam kitab Yesaya 46 ayat 4, "Sampai masa tuamu, aku tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu." Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan firman-Mu pada pagi ini. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan kami percaya Tuhan Yesus akan menopang dan menggendong di dalam hidup kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.